Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 33, Bang. Di arena kompetisi, Ni Xiaodi dipukul mundur setiap kali dia melawan balik Luo Xiu, dan dia sudah terhempas sampai ke tepi arena. Dasar gadis sombong, kamu masih tidak mau mengakui kekalahanmu, cibir Luo Xiu. Kamu bajingan, Ni Xiaodi marah saat Luo Xiu mengejeknya. Plak, ketika Luo Xiu menamparkan tombak Ni Xiaodi, energi vital yang kuat mengalir ke tubuh Luo Xiu melalui tombak tersebut. Ni Xiaodi gemetar dan kemudian gugur dari arena kejuaraan bela diri. Hahaha, usaha yang bagus. Di atas ruang loteng, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun tertawa keras dan berkata, "Tuan, terima kasih atas pil bawaanmu." Para tetua Balai Seni Bela Diri di belakangnya semua tersenyum karena Luo Xiu menang dan melindungi kehormatan Balai Seni Bela Diri Qing Yun. Yah, selamat, kamu telah menemukan jenius yang luar biasa. Jika dia bisa diterima di gerbang kebebasan, kamu pasti akan mendapatkan hadiah yang bagus. Pemimpin Balai Seni Bela Diri Xinxi melengkungkan bibirnya cemburu, mengeluarkan botol giok miliknya, dan meletakkannya di meja. Aku kalah, ini pil bawaan, sampai jumpa. Kemudian, dia berdiri dan melangkah pergi. Ketika dia melihat senyuman lebar dari pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun, dia mulai marah. Luo Xiu, tunggu saja suatu saat nanti. Cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu, kata Ni Xiaodi dengan nada dingin dan mengikutinya. Luo Xiu tidak memperdulikan perkataan Ni Xiaodi sama sekali. Dia bahkan tidak menggunakan 1/10 dari kekuatannya yang sebenarnya, tapi Ni Xiaodi masih bukan tandingannya. Lalu, perbedaan kekuatan antara dia dan Ni Xiaodi hanya akan semakin membesar di masa kelak. Cakram dunia hidup dan mati berputar di bidang eliksirnya, dan setiap saat misteri hukum hidup dan mati mengalir di benaknya, membuatnya seperti melihat jalan besar menuju puncak seni bela diri. Luar biasa, hanya dalam sebulan lebih saja, tapi Luo Xiu sudah berada di alam laut energi. Dia hanya berusia 14 tahun. Ni Xiaodi mencapai alam laut energi pada saat usia 15 tahun. Bagaimana bisa dia begitu sombong di depan Luo Xiu? Setelah pemimpin Balai Seni Bela Diri Xinxi dan Ni Xiaodi pergi, banyak murid di Balai Seni Bela Diri Qing Yun masih membahasnya. Balai Utama Balai Seni Bela Diri Qing Yun. Haha, Luo Xiu, kamu hanya berusia 14 tahun, tetapi kamu telah memasuki alam laut energi. Ini jarang terlihat bahkan di gerbang kebebasan. Kali ini, kamu mengalahkan Ni Xiaodi dari Balai Seni Bela Diri Xinxi dan menjaga reputasi balai kita. Gelang aguamarin ini menjadi milikmu. Pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun mengangkat tangannya dan melemparkan gelang itu ke Luo Xiu. Gelang ini seperti kristal biru. Luo Xiu menangkap dengan tangannya. Dia berpikir bahwa gelang ini sangat indah sekali, tetapi itu tidak berguna bagi seorang pria. Haha, Luo Xiu, jangan meremehkan gelang ini. Ini adalah harta karun yang dibuat oleh penyihir formasi peringkat ketiga. Selama diaktifkan dengan energi vital, itu dapat membentuk perisai pertahanan yang kuat dan bahkan ahli bela diri di bawah tingkat ke-7 tingkatan bawaan tidak dapat menghancurkannya. Pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun berkata sambil tersenyum. Sekuat itukah? Luo Xiu tampak terkejut. Bagi pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun, harta seperti gelang aguamarin pada dasarnya tidak berguna, tetapi untuk seorang ahli bela diri seperti Luo Xiu yang baru saja memasuki alam laut energi, itu adalah harta langka untuk melindungi dirinya. Luo Xiu, karena kamu sudah memasuki alam laut energi, ada beberapa hal yang menurutku harus kamu ketahui. Yang Tuan Balai Qing Yun berkata dengan tegas, di Kabupaten Naga Awan, siapapun yang berusia di bawah 18 tahun yang telah mencapai alam laut energi diizinkan untuk mengikuti ujian masuk gerbang kebebasan, tetapi mereka hanya akan memilih 3 orang sebagai murid luar mereka. Aku berencana untuk membiarkanmu mengikuti ujian tahun depan sehingga kamu dapat memiliki lebih banyak waktu untuk meningkatkan basis kultivasimu. Namun sekarang kamu telah memasuki alam laut energi, kamu dapat mengikuti ujian tahun ini. Terserah kamu, kapan tes masuknya akan diadakan, tanya Luo Xiu. Hanya tersisa 3 bulan lagi, kamu tidak punya terlalu banyak waktu untuk berlatih, kata pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun. Sejauh yang saya tahu, beberapa peserta sudah mencapai 2 atau 3 tingkat alam laut energi. Sulit bagimu untuk mengalahkan mereka dalam waktu singkat ini. Jika aku gagal dalam ujian tahun ini, dapatkah aku melakukannya lagi tahun depan? Luo Xiu bertanya. Tentu saja, selama kamu berusia di bawah 18 tahun, kamu punya 4 kesempatan, kata pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun sambil tersenyum.
Kalau begitu, aku akan mencobanya tahun ini, dan mungkin aku bisa langsung lulus. Kata Luo Xiu. Haha, bagus, aku juga berharap kamu dapat melakukannya kali ini. Berlatihlah lebih banyak, dan aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu ketika kabarnya datang. Menurut aturan yang diberikan oleh Gerbang Kebebasan, jika Luo Xiu bisa bergabung dengan Gerbang Kebebasan, dia akan mendapatkan hadiah. Semakin tinggi skor Luo Xiu, semakin bagus hadiah yang akan didapatnya. Jadi, pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun memperlakukan Luo Xiu dengan baik dan menaruh harapan besar padanya. Sejak dia memasuki alam laut energi, Luo Xiu dapat menyerap lebih banyak kekuatan api dari meridian api Lu Mengyao. Setelah 2 kali mencoba, meridian api Lu Mengyao telah sepenuhnya sembuh, dan tidak akan merasakan sakit yang membakar lagi sampai 7 hari ke depan. Terima kasih, Luo Xiu. Setelah saling berhadapan sambil telanjang, mereka berdua mengenakan pakaian, dan Lu Mengyao merasa hatinya tiba-tiba bergejolak. Tidak masalah, Luo Xiu tersenyum. Sebenarnya, Luo Xiu telah mendapat banyak keuntungan dari menyembuhkan meridian api Lu Mengyao. Dia tidak hanya dapat meningkatkan basis kultivasinya tetapi dia juga menguasai kekuatan api. Sekarang, meridian api Lu Mengyao telah disembuhkan. Memikirkan adegan mereka berhadapan sambil telanjang, Luo Xiu hanya bisa menghela nafas. Untuk beberapa saat, keduanya terdiam, dan Lu Mengyao tidak berani menatap mata Luo Xiu. Berbagai pengalaman beberapa bulan terakhir ini sungguh tak terlupakan. Luo Xiu, kata Lu Mengyao tiba-tiba untuk memecah kesunyian. Aku pergi. Kemana kamu akan pergi? Luo Xiu mengerutkan dahinya. Gerbang Kebebasan. Mendengar ini, Luo Xiu tidak terlalu terkejut. Dia sudah menduga bahwa identitas Lu Mengyao tidak sederhana, karena Yang Tuan dan para tetua sangat sopan padanya. Aku akan mengikuti ujian masuk Gerbang Kebebasan dalam 2 bulan, dan kita akan bertemu lagi, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Luo Xiu tidak bertanya kepada Lu Mengyao tentang identitasnya karena Lu Mengyao tidak memberitahunya terlebih dahulu. Dengan membalik telapak tangannya, Luo Xiu meletakkan gelang aquamarine di atas meja. Gelang ini adalah hadiah untukmu. Kita akan bertemu lagi kelak. 3 hari kemudian, seseorang mengirim surat ke rumah Luo Xiu. Hanya ada kalimat sederhana dalam surat itu. Luo Xiu, aku akan menunggumu di Gerbang Kebebasan. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam dan memasukkan surat itu ke lengan bajunya. Aku akan mencarimu di sana. Suatu hari, Luo Xiu meninggalkan kota awan dan pergi ke kawasan Gunung Yamanato. Dia berencana untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum ujian. Namun, ketika dia baru saja keluar dari kota awan, 3 sosok diam-diam mengikutinya. Berhubung ada banyak pemburu dalam perjalanan ke kawasan Gunung Yamanato, Luo Xiu tidak terlalu memperdulikan mereka. Dia Luo Xiu, aku dengar dia baru saja memasuki alam laut energi belum lama ini. Sangat mudah untuk membunuh seseorang di tingkat pertama alam laut energi. Mengapa Tuan kita mengirim kita bertiga untuk membunuhnya? Jangan anggap enteng. Ini harus dilakukan dengan baik dan rapi. Kita tidak bisa membiarkan pemimpin Balai Seni Bela Diri Qing Yun mengetahuinya. Jangan khawatir, kami mengerti. Luo Xiu melesat di hutan lebat, seperti sekilas cahaya. Kemampuan kabur oimennya telah mencapai tingkatan kelengkapan. Meskipun dia belum pernah mengetahui kemampuan seni bela diri tingkat kelima ke atas, mudah bagi Luo Xiu sekarang untuk memahami esensi dari kemampuan tingkat keempat. Selain menyelesaikan kemampuan kabur kimen teknik pedang 9 guntur juga dikuasai oleh Luo Xiu dan mencapai tingkatan kesempurnaan. Tubuhnya seringan burung layang-layang dan terkadang dia bahkan bisa melayang untuk waktu yang singkat. Bahkan beberapa ahli di tingkatan bawaan mungkin tidak dapat melakukan ini. Kapan aku bisa terbang di langit seperti ketua? Luo Xiu sangat menantikannya. Dengan kekuatannya saat ini, binatang tingkat pertama bukan ancaman lagi dan bisa dibunuh dengan gampang. Oleh karena itu, dia langsung pergi jauh ke dalam kawasan Gunung Yamanato dan bermaksud mencari binatang tingkat kedua untuk melatih kemampuannya. Ada sangat sedikit tim pemburu di sana, bahkan dengan para pemimpin di alam laut energi, sebagian besar dari mereka berkeliaran di daerah perbatasan antara luar dan dalam. Luo Xiu mengerut ketika dia menggunakan penglihatan kehidupannya. Itu karena dia merasakan 3 aura milik kultivator seni bela diri mendekatinya. Setelah beberapa saat, seorang pria muda kurus muncul. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun. Dari aura nadi kehidupannya, Luo Xiu menyadari bahwa basis kultivasinya berada di atas tingkat kelima dari alam laut energi dan energi vitalnya memadat menjadi gumpalan cairan di bidang eliksirnya. Kemudian 2 sosok lagi muncul, lelaki yang juga tampak berusia 20-an. Melihat Luo Xiu berdiri di dahan besar, ketiga pemuda itu agak terkejut. Kenapa kalian bertiga terus mengikutiku? Luo Xiu merasakan bahaya dan bertanya dengan suara yang dalam. Pemimpinnya, berpakaian jubah putih, terlihat lebih kuat daripada 2 lainnya. Dia mungkin berada di sekitar tingkat ke-7 dari alam laut energi. Ahli di alam laut energi tingkat tinggi sangat langka di kota awan.
Aku tidak menyangka kamu mengetahui bahwa kami sedang melacakmu, tetap saja kamu akan mati, dan kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Pedang panjang yang memancar muncul di tangan pemuda berjubah putih, dan dua lainnya juga menunjukkan senjata mereka, satu memegang pedang dan yang lainnya memegang golok. Mata Luo Xiu menyipit, jelas sekali, ketiga orang ini datang untuk membunuhnya. Dia penasaran siapa yang mengirim mereka ke sini. Bunuh dia. Kedua pemuda di tingkat kelima alam laut energi menyerang Luo Xiu. Pria berjubah putih itu berdiri diam dengan seringai di sudut mulutnya. Dia pikir dia tidak perlu bertindak. Dalam sekejap mata, kedua pria itu sudah menyerang ke depan Luo Xiu. Pedang mereka berayun dengan dingin, dan niat membunuh mereka sangat menakjubkan. Ting, matilah. Kedua pemuda itu mulai sombong. Bagi mereka, membunuh seorang pria di tingkat pertama alam laut energi adalah hal yang mudah. Ting, terdengar suara pedang beradu. Kedua pria itu merasakan energi vital yang kuat menyerang. Energi vital yang kuat, apa benar anak ini hanya di tingkat pertama alam laut energi? Keduanya terkejut. Teknik pedang 9 guntur. Luo Xiu mengayunkan pedang bayangannya dan cahaya pedang menyelimuti keduanya di depannya. Puff, tenggorokan pria tersebut terpotong oleh serangan Luo Xiu dan memercikan darah. Dia langsung tewas dengan mata terbuka lebar. Apa? Teknik pedang di tingkatan kesempurnaan? Wajah pemuda lainnya tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa teknik pedang 9 guntur adalah kemampuan bela diri tingkat keempat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Luo Xiu dapat membunuh temannya yang berada di tingkat kelima alam laut energi dengan kemampuan itu. Jelas, Luo Xiu mencapai tingkatan kesempurnaan. Kekuatannya sudah sebanding dengan kemampuan bela diri tingkat kelima di tingkatan kelengkapan. Luo Xiu tidak berhenti begitu saja karena pemuda berjubah putih itu tampak berbahaya. Pedang dengan energi internal hidup dan mati memancarkan cahaya hitam pekat. Aura dingin dan menakutkan menyebar di sekitar Luo Xiu. Ting, cahaya pedang lain memancar, seperti kilat hitam yang menembus udara. Pemuda lainnya yang berada di tingkat kelima alam laut energi pun terlempar, dengan luka di jantungnya dan darahnya menyembur. Dari awal sampai akhir, Luo Xiu hanya berdiri tegak tanpa bergerak sama sekali ketika dia membunuh keduanya. Hebat, aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan menakjubkan seperti itu. Namun, kamu tetap akan mati hari ini juga. Pria muda berjubah putih itu tidak menyangka bahwa kedua saudaranya akan terbunuh dengan mudah, dan sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan mereka. Sret, dia melangkah dan menyerang ke Luo Xiu, energi vitalnya memancar. Pupil mata Luo Xiu menyusut. Melihat energi vitalnya yang hampir memadat, dia yakin bahwa pria itu setidaknya adalah ahli di tingkat ketujuh alam laut energi. Dia tidak tahu siapa yang mengirim ahli yang begitu kuat untuk membunuhnya. Matilah kau. Pemuda berjubah putih itu menyerang Luo Xiu dengan pedangnya sambil berteriak. Ting, ting, ting. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung selama beberapa putaran, dan Luo Xiu sadar bahwa kemampuan gerakan orang ini sangat lincah, tidak seburuk kemampuan kabur oimennya. Selain itu, basis kultivasi orang ini telah mencapai tingkat ketujuh dari alam laut energi, dan energi vitalnya kuat dan padat. Setiap kali mereka bertarung, Luo Xiu akan terluka olehnya. Kemampuan bela diri yang dia latih setidaknya berada di tingkat kelima, dan dia telah mengembangkannya hampir ke tingkatan kesempurnaan. Dalam pertarungan, Luo Xiu menilai kekuatan pria itu berdasarkan seni bela diri dan keterampilan gerakan yang dia gunakan serta energi vitalnya. Dilihat dari kekuatannya, Luo Xiu tahu bahwa pria itu pasti salah satu para ahli top di tingkat ketujuh alam laut energi. Dalam waktu singkat, Luo Xiu berada dalam bahaya dan benar-benar didesak oleh pemuda berbaju putih itu.